Hai Sobat XBT, di episode ke-23 XBT Health Style ini, kita akan membicarakan pola makan dan hubungannya dengan kesehatan ginjal kita. Manusia sehat memiliki dua ginjal, dan fungsi utama dari ginjal ini adalah memfiltrasi atau memfilter, membersihkan darah kita dari zat-zat yang tidak kita perlukan, yang merupakan hasil metabolisme tubuh kita. Jadi zat-zat yang tidak berguna yang ada di dalam darah kita ini akan difilter di ginjal, lalu kemudian dibuang lewat urin. Dengan pemahaman ini, teman-teman, kalau ginjal kita itu fungsinya baik, maka darah kita pun akan dalam kondisi baik. Dia tidak akan terkontaminasi dengan zat-zat yang tidak berguna. Sedangkan kalau ginjal kita kualitasnya tidak baik, maka di dalam darah kita akan ada banyak zat-zat yang tidak berguna, yang pada akhirnya itu akan mengganggu metabolisme tubuh kita dan akan berdampak sangat buruk buat kesehatan kita secara utuh. Saat kita membicarakan fungsi ginjal, biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan dengan memeriksa urin, memeriksa darah, dengan pemeriksaan foto ronsen, melakukan biopsi. Dan secara umum ketika kita melakukan pemeriksaan darah, di situ ada beberapa hal yang kita tes. Yang pertama biasanya kita tes adalah urium. Lalu yang kedua adalah BUN, blood urea nitrogen. Lalu yang ketiga adalah kreatinin. Yang keempat biasanya juga kita periksa adalah uric acid atau asam urat. Pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan ke teman-teman batasan-batasan angka-angka yang masuk dalam kategori normal dan angka yang masuk dalam kategori mengganggu kesehatan atau berbahaya. Pada kesempatan yang lain saya akan menjelaskan secara lebih terinci kepada teman-teman. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas hubungan pola makan dan fungsi ginjal dalam kaitannya dengan kondisi yang disebut dengan chronic kidney disease, penyakit ginjal menaun. Nah, penyakit ginjal menaun ini dalam masyarakat kita mengenalnya sebagai kondisi gagal ginjal, teman-teman. Yang kita tahu dalam kondisi tertentu yang berat, pasiennya harus melakukan cuci darah untuk membersihkan darahnya dari berbagai macam produk yang tidak berguna tadi. Karena ginjal tidak berfungsi, maka dibutuhkan alat bantu untuk bisa mencuci darah tersebut. Nama prosesnya adalah hemodialisa. Dan ini prosedur yang tidak murah, teman-teman. Harganya berkisar 750.000 sampai dengan 1,5 juta satu kali proses cuci darah. Bahkan di fasilitas medis tertentu, harganya bisa sampai 5 juta. Proses ini bisa terjadi 2 kali, 3 kali dalam 1 minggu. Bahkan ada pasien tertentu yang harus melakukannya 1 hari 1 kali. Bayangkan betapa menderitanya pasien-pasien yang mengalami kondisi chronic kidney disease yang sampai berakhir dengan cuci darah tersebut. Dia bukan hanya mengalami kondisi kualitas hidup yang sangat buruk, tetapi kondisi finansialnya pun akan pasti sangat berat ketika orang itu mengalami chronic kidney disease. Pertanyaannya, berapa banyak sih orang di dunia ini mengalami chronic kidney disease yang seringkali kita singkat CKD? Dalam jurnal yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini, jurnal yang berjudul Chronic Kidney Disease and the Global Public Health Agenda, an International Consensus. Dalam jurnal ini, teman-teman, dinyatakan penderita penyakit ginjal kronis di seluruh dunia saat ini diperkirakan jumlahnya mencapai 850 juta. Bayangkan, hampir 1 miliar orang di seluruh dunia saat ini menderita penyakit ginjal kronis. Yang kalau tidak ditangani, semuanya akan berakhir dengan membutuhkan prosedur cuci darah atau hemodialisa. Cuci darah atau hemodialisa itu pun bukan penyelesaian akhir, teman-teman. Orang-orang yang sudah cuci darah, kalau ingin bisa memiliki kehidupan yang lebih panjang, mereka harus mencari donor ginjal. Supaya ginjalnya yang rusak itu digantikan dengan ginjal dari donor. Dan itu pun bukan prosedur yang gampang dilakukan. Mencari donornya susah, biayanya sangat mahal, dan setelah operasi cangkok ginjal itu pun harus terus-menerus menggunakan obat-obatan supaya tidak ada reaksi penolakan dari tubuhnya atas ginjal yang diberikan dari donor tersebut. Jadi kondisi medis gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis ini merupakan kondisi yang sangat berat bagi orang yang mengalaminya. Bahkan dalam data di jurnal ini dikatakan, teman-teman, nanti pada tahun 2040 penyakit ginjal kronis ini akan menduduki peringkat kelima yang menyebabkan orang mengalami kematian di seluruh dunia. Karena itu betapa pentingnya kita memahami chronic kidney disease ini, dan betapa pentingnya lagi untuk memahami bahwa chronic kidney disease ini bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Tonton sampai habis episode kita kali ini. Sobat XBT, ketika kita bicara plant-based food atau plant-based nutrition dalam lifestyle medicine, sesungguhnya ini merupakan ancient medical wisdom, kebijaksanaan dari kedokteran masa lalu. Tokoh kedokteran masa lalu yang pernah mengatakan, "Let your food be your medicine," adalah Hippocrates.
Dan itu merupakan pemahaman medis masa lalu yang ketika digali ulang dalam penelitian-penelitian modern ternyata memang benefitnya sangat besar. Dalam episode kita kali ini dan total 8 episode mendatang, saya menggunakan literatur utama yang berjudul The Benefits of Plant-Based Nutrition yang dipublish oleh American College of Lifestyle Medicine. Nah teman-teman, dalam literatur ini, literatur setebal 180 ini, seperti teman-teman lihat, di sana bicara tentang diet quality, bicara tentang obesity, type 2 diabetes atau diabetes tipe kedua, cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler, chronic kidney disease atau penyakit ginjal menahun, enteral nutrition, reproductive cancer atau kanker fungsi-fungsi reproduksi, autoimmune disease, bahkan kemudian bicara longevity and quality of life. Dari dasar literatur utama inilah saya akan mengulas untuk teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa mengetahui betapa dahsyatnya warisan dari ancient medical wisdom ini yang ternyata kemudian ketika digali ulang bahkan sekarang bidang ini menjadi satu spesialisasi baru teman-teman. Makanya di Amerika ada namanya American College of Lifestyle Medicine. Ini adalah spesialisasi baru di mana ada dokter-dokter yang secara khusus dilatih untuk mengimplementasikan berbagai macam gaya hidup untuk pencapaian tujuan kesehatan. Dan channel kita, XBT Healthstyle ini, adalah channel yang memang mempromosikan lifestyle medicine. Dan pada episode kita kali ini dan 8 episode yang akan datang, kita akan secara spesifik mengulas pilar yang pertama, yaitu plant-based food, plant-based nutrition, supaya teman-teman bisa mendapatkan dasar-dasar yang objektif dari penelitian-penelitian ilmiah, sehingga teman-teman bisa dengan kemantapan hati ketika teman-teman mengimplementasikan plant-based food atau plant-based nutrition sebagai bagian dari gaya hidup sehat teman-teman semuanya. Sobat XBT, jurnal kedua yang saya gunakan di episode kita kali ini berjudul Ultra Processed Food and Chronic Kidney Disease Double Trouble. Jurnal ini meneliti hubungan antara ultra processed food dengan munculnya masalah-masalah pada ginjal kita yang bisa berakibat orang tertentu mengalami chronic kidney disease atau penyakit ginjal menahun. Nah, ultra processed food seperti saya jelaskan pada episode-episode yang lalu, teman-teman sudah mengetahui bahwa itu merupakan makanan yang diproses dalam proses yang sangat panjang oleh food industry, industri makanan cepat saji. Baik itu yang dalam bentuk kalengan maupun makanan-makanan yang instan, dan kita tahu itu merupakan produk-produk yang membanjiri supermarket kita. Dan kita tahu pula, masyarakat sangat menggemari ultra processed food karena 3 alasan. Yang pertama praktis, sangat mudah, kita bisa membelinya di mana-mana. Lalu yang kedua, relatif murah dibandingkan berbagai macam fresh food. Dan yang ketiga, selalu sangat enak untuk dimakan, sehingga orang pengen makan itu dan makan itu lagi. Tetapi, banyak masyarakat tidak menyadari konsekuensinya, bahwa di ultra processed food itu, ada begitu banyak zat yang digunakan untuk mengawetkan makanan tersebut supaya bisa disimpan bukan hanya dalam waktu harian. Ultra processed food rata-rata bisa disimpan bertahun-tahun. Bayangkan, bertahun-tahun ya. Pertama ada proses pengawetan yang menyebabkan itu bisa bertahun-tahun. Lalu yang kedua, kalau kemudian dalam proses penyimpanan yang bertahun-tahun tadi ada satu reaksi tertentu yang tidak terdeteksi. Bayangkan, di dalam ultra processed food itu bisa ditumbuhi berbagai macam mikroorganisme yang bisa berdampak sangat buruk buat kesehatan kita. Dan yang ketiga, ultra processed food rata-rata teman-teman adalah makanan yang mengandung garam yang sangat tinggi. Teman-teman harus ingat bahwa ketika kita mengkonsumsi garam dalam jumlah yang sangat tinggi, konsumsi garam yang sangat tinggi ini berpotensi membuat kita mengalami hipertensi. Dan hipertensi itu merupakan faktor resiko penyebab kita bisa mengalami gangguan ginjal dalam tubuh kita. Maka kita lihat bahwa ultra processed food ini merupakan sesuatu yang akan berdampak sangat buruk buat fungsi ginjal kita. Maka tidak mengherankan dalam berbagai macam penelitian, termasuk penelitian yang kita bicarakan dalam jurnal ini menyatakan ultra processed food ini memberikan dampak yang sangat buruk untuk fungsi ginjal kita dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kita mengalami chronic kidney disease. Tetapi dalam konteks kita di Indonesia, dalam pandangan saya, ada yang lebih brutal, teman. Yang saya menyebutnya adalah immoral processed food. Apa itu immoral processed food? Ini istilah yang saya buat sendiri. Karena saya menemukan fakta dalam berbagai macam pemberitaan di media kita di Indonesia. Ada orang-orang yang berdagang makanan, tetapi menggunakan bahan pengawet yang mengerikan. Tahu, ikan, noodle, diawetkan dengan formalin. Yang kalau kita sebagai mahasiswa kedokteran, formalin itu digunakan untuk mengawetkan mayat dalam proses pembuatan kadaver untuk praktikum anatomi. Bayangkan, formalinnya digunakan untuk mengawetkan makanan di Indonesia. Dan itu sudah sering kali diungkap oleh jurnalis-jurnalis kita yang melakukan proses investigasi. Kita juga mendapatkan pemberitaan bagaimana ada pedagang tertentu yang begitu brutal menggunakan pewarna untuk bahan makanan mereka. Dari pewarna apa? Pewarna tekstil, pewarna
tembok. Bayangkan, zat-zat yang seperti itu dicampurkan ke dalam makanan dan itu dikonsumsi oleh masyarakat kita. Lalu kita melihat juga bagaimana ada orang bikin gorengan, lalu ke dalam minyak panasnya itu dicampurkan plastik juga untuk bisa memberikan efek crispy, gurih yang bisa bertahan sangat lama. Ini saya sebut sebagai immoral processed food. Ultra processed food saja sudah sangat berbahaya, apalagi yang satu ini, immoral processed food. Maka tidak mengherankan bagaimana kita mendapatkan fakta di masyarakat kita, ada begitu banyak anak-anak kecil yang harus cuci darah. Bayangkan, ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Itu sebabnya saya mengharapkan dan menghimbau keluarga-keluarga di Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan pola makan anak-anak kita. Perhatikan pola makan keluarga kita. Hindarkan ultra processed food dan sedapat mungkin jangan membeli makanan-makanan yang tidak diketahui dalam proses pembuatannya untuk menghindarkan kita menjadi korban dari immoral processed food yang ada begitu banyak di masyarakat kita, di mana mereka menggunakan bahan pengawet dari formalin, menggunakan pewarna dari industri tekstil, menggunakan bahan gorengan dari plastik. Yang saya melihat ini merupakan sesuatu yang sangat jahat yang tidak peduli atas kesehatan dan bahkan keselamatan orang-orang lain. Maka berdasarkan jurnal ini dan fakta yang ada dalam masyarakat kita, ayo kita berhati-hati di dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Lakukan mindful eating. Makan dengan penuh kesadaran. Makan bukan sekedar membuat kita kenyang. Makan bukan sekedar untuk memanjakan lidah kita, tapi makan untuk membuat kita memiliki kesehatan yang baik. Hindari ultra processed food dan waspada supaya tidak menjadi korban immoral processed food yang diedarkan, yang dibuat, yang dijual oleh orang-orang yang tidak memiliki moralitas itu. Sobat XBT, jurnal kita yang ketiga kali ini membicarakan hubungan pola makan untuk penanganan orang yang sudah mengalami chronic kidney disease, orang yang sudah mengalami penyakit ginjal menaun. Jurnalnya berjudul Plant-Based versus Animal-Based Low Protein Diet in the Management of Chronic Kidney Disease. Jadi penelitian ini mencoba membandingkan bagaimana menangani pasien penyakit ginjal kronis yang harus mengkonsumsi makanan dengan kadar protein yang rendah. Jadi orang yang sudah mengalami penyakit ginjal kronis itu tidak boleh mengkonsumsi makanan dengan protein yang terlalu tinggi karena akan memberikan beban ginjal yang berat. Karena itu mereka harus mengkonsumsi makanan yang low protein. Tetapi penelitian ini mencoba membandingkan low protein dari animal base dan yang kedua adalah low protein dari plant base. Makanan-makanan rendah protein yang berbasis pada makanan-makanan dari sumber nabati dibandingkan dengan makanan-makanan yang bersumber dari makanan hewani. Ternyata dalam penelitian ini dinyatakan yang plant-based diet itu lebih unggul teman-teman dibandingkan dengan makanan yang animal-based. Meskipun kedua-duanya itu merupakan pola makan yang low protein. Nah, dalam penelitian ini dinyatakan secara natural ketika orang itu mengkonsumsi plant-based diet, naturally itu proteinnya akan rendah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rendah itu tidak berarti kita kekurangan protein. Kalau kita bicara tentang konsumsi protein, teman-teman, protein itu tidak langsung diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi daging, mengkonsumsi telur yang dinyatakan sebagai sumber protein yang sangat tinggi itu, jangan dipikir kemudian proteinnya itu diserap oleh tubuh kita. Bukan seperti itu prosesnya. Tetapi protein itu dipecah menjadi asam amino. Dan asam amino itu yang diserap oleh tubuh kita. Nah, ketika kita bicara asam amino itu sumbernya bukan cuma dari produk hewani. Asam amino itu sumbernya pun ada dari produk nabati. Kalau kita bicara asam amino itu dibedakan antara asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino yang esensial itu adalah asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri. Yang artinya harus ada di dalam makanan. Dan ternyata asam amino yang esensial ini kalau kita bicara produk atau sumber asam amino yang dari tumbuh-tumbuhan, 9 asam amino esensial tadi itu semuanya itu ada di dalam soya. Semuanya ada di kacang kedelai. Bayangkan, hanya dengan mengkonsumsi kedelai saja setiap hari, teman-teman bisa mendapatkannya dalam apa? Tempe, tahu, susu kedelai, atau kedelai sendiri direbus dan dicampurkan ke dalam nasi kita. Teman-teman tidak akan kekurangan sumber protein. Kenapa? Di kedelai itu sudah ada asam amino yang lengkap. 9 asam amino esensial itu semuanya ada di dalam kedelai. Dan tubuh kita tidak pernah membedakan, oh ini asam amino dari tanaman, oh ini asam amino dari hewan. Tubuh kita tidak pernah membedakan itu. Teman-teman, kalau kita bicara sumber protein hewani yang binatangnya sangat besar, apa coba? Sapi bukan? Pertanyaannya, sapi makan apa coba? Iya, sapi makan rumput.
Sapi tidak makan daging, teman-teman. Tapi lihat, dengan hanya makan rumput, dia bisa memproduksi protein. Jadi kalau ada orang berkata, kamu kalau cuma makanan-makanan nabati, kamu bakal kekurangan protein. Pemahaman itu keliru. Karena kita bisa mendapatkan kecukupan protein dari sumber-sumber nabati. Yang tadi saya katakan, dari satu jenis sumber nabati saja, susu kedelai, tempe, tahu, yang semuanya produknya soya, teman-teman tidak akan kekurangan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam penelitian dikatakan kalau orang menggunakan plant-based low protein diet, ya, dia bisa merawat kondisi chronic kidney disease-nya. Artinya adalah penyakit ginjal kronisnya tadi tidak bertambah berat. Pelan-pelan bisa akan membaik kalau dia mengkonsumsi makanan-makanan dari produk-produk nabati. Jadi kita lihat konsumsi low protein diet yang terbaik untuk orang yang menderita chronic kidney disease adalah dengan cara mengkonsumsi plant-based low protein diet. Dimana ketika kita mengkonsumsi plant-based low protein diet, ini naturalnya begitu kita plant-based, maka asupan protein kita tidak akan berlebihan, tetapi juga tidak akan kekurangan. Semuanya akan cukup. Kita tidak akan kekurangan protein gara-gara kita mengkonsumsi makanan dari produk-produk nabati. Dan kita lihat berdasarkan penelitian ini, ternyata plant-based diet ini superior dibandingkan animal-based low protein dalam manajemen untuk chronic kidney disease. Sobat XBT, di jurnal kita yang keempat, kita akan membicarakan makanan yang bisa kita gunakan untuk mencegah chronic kidney disease. Jurnalnya berjudul The Role of Plant-Based Diet in Preventing and Mitigating Chronic Kidney Disease, More Light Than Shadows. Jadi penelitian ini membicarakan tentang upaya pencegahan supaya kita tidak mengalami chronic kidney disease. Dan upaya pencegahan ini dikaitkan dengan pola makan. Nah, Sobat XBT, kita mesti tahu faktor resiko yang bisa menyebabkan orang itu bisa mengalami chronic kidney disease. Ada begitu banyak faktor risiko yang membuat orang itu bisa mengalami penyakit ginjal menaun. Tetapi ada 3 faktor risiko utama yang harus kita pahami. Yang pertama ternyata adalah obesitas. Obesity. Jadi kalau orang itu ternyata berat badannya tidak terkendali, ya, overweight, lalu bahkan obesitas, risiko dia mengalami gagal ginjal, chronic kidney disease, itu sangat besar. Lalu yang kedua, ternyata faktor risiko yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan orang mengalami gagal ginjal adalah penyakit diabetes mellitus tipe yang kedua, type 2 diabetes mellitus. Dan yang ketiga adalah hipertensi. Kita tahu bagaimana ternyata plant-based diet itu merupakan makanan yang bisa menolong kita terhindar dari 3 hal tadi. Dalam penelitian ini ditegaskan bagaimana ketika kita itu memiliki konsumsi yang berbasis pada plant-based diet, jadi pola konsumsi kita didominasi makanan-makanan yang bersumber dari tanaman, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, maka kita bisa terhindar dari penyakit ginjal menaun, gagal ginjal yang berakhir dengan cuci darah. Kenapa? Kita tahu. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang berbasis dari tanaman, ya. Yang pertama adalah ini merupakan makanan yang akan membuat kita bisa mengalami penurunan berat badan. Saya sudah jelaskan di episode-episode sebelumnya. Kalau konsumsi kita didominasi dari makanan yang bersumber dari bahan nabati, kalori yang kita konsumsi dibandingkan kalau kita mengkonsumsi omnivore diet, apalagi carnivore diet, kalori yang dalam makanan plant-based diet jauh lebih rendah dibandingkan dengan carnivore diet, jauh lebih rendah lagi dibandingkan dengan apa? Carnivore diet. Jadi dengan pemahaman sederhana seperti itu jelas kalau kalori yang masuk jumlahnya lebih kecil, ya potensi kita mengalami penurunan berat badan pasti akan lebih tinggi. Di samping itu, kalau kita kemudian menggabungkannya dengan pola olahraga yang baik, energi yang kita gunakan tinggi, maka jelas itu akan membuat kita bisa melakukan weight management, melakukan pengelolaan berat badan yang baik, berada dalam kategori berat badan yang normal, tidak mengalami kelebihan berat badan, apalagi obesitas. Lalu yang kedua, kita tahu ketika orang itu mengkonsumsi plant-based diet, ternyata ini menurunkan insulin level di dalam darah kita. Artinya apa? Artinya adalah plant-based diet ini membuat kerja pankreas kita lebih rendah. Artinya adalah kalau kita mengkonsumsi makanan dari produk-produk nabati, insulin sensitivitas kita itu lebih tinggi. Dengan kata lain, kemampuan tubuh kita untuk membakar kalori itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita masih mengkonsumsi makanan dengan konsep omnivore diet, makan segalanya, apalagi carnivore diet yang hanya memakan dari produk-produk hewani saja. Jadi kita lihat pola makan plant-based diet menurunkan risiko kita mengalami diabetes mellitus tipe kedua. Kalau kita sudah mengalaminya dengan plant-based diet, itu akan bisa mempercepat proses penyembuhan kita. Teman-teman percayalah, kalau teman-teman itu sudah mengidap kencing manis tipe kedua, jangan berpikir bahwa teman-teman akan selamanya terikat dengan penggunaan obat-obat diabetes. Kalau teman-teman mengolah dengan baik,
mulai melakukan pendekatan dengan lifestyle medicine, pola makan teman-teman dirubah menjadi pola makan yang lebih sehat, merubahnya dari omnivore diet menjadi plant-based diet, lalu teman-teman juga melakukan olahraga yang baik. Paling tidak, obat-obat yang teman-teman gunakan untuk mengobati kencing manis teman-teman tidak bertambah tinggi dosisnya atau bertambah jumlahnya. Paling tidak, obat-obat yang digunakan itu makin efektif. Bahkan dalam kasus tertentu, obat-obatnya bisa dikurangi. Bahkan dalam kasus tertentu juga ada pasien yang bisa lepas dari penggunaan obat-obat diabetes kalau mereka melakukan satu proses perubahan gaya hidup dengan makan yang lebih sehat dan melakukan exercise yang lebih baik. Kencing manis adalah faktor resiko yang besar untuk menyebabkan kita mengalami penyakit ginjal menaun. Maka kalau kita bisa memanage kencing manis dengan baik, kalau kita bisa menghindari kita dari kencing manis dengan menggunakan plant-based diet, maka resiko kita terkena penyakit ginjal menaun sangat rendah. Lalu yang ketiga, ketika kita bicara plant-based diet ini teman-teman bisa menyebabkan kita terhindar dari hipertensi. Kalau kita sudah mengalami hipertensi kita bisa terkontrol, bahkan kita bisa lepas obat. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan dari plant-based diet ini teman-teman cenderung adalah makanan yang low sodium. Plant-based diet ini cenderung adalah makanan yang low salt, rendah garam. Jadi kalau kita makanan dengan pola makanan nabati, apalagi kita mengolahnya dengan minimal proses. Saya pribadi di keluarga kami, saya dengan istri banyak mengkonsumsi makanan dari plant-based diet ini. Ya nanti saya akan jelaskan pada episode-episode yang akan datang. Kami menggunakan minimal proses, hanya kita steam, kita kukus, tidak perlu ditambahkan macam-macam. Kalau kita masih membutuhkan bumbu, biasanya bumbunya kita cocol, bukan disiram, sehingga kita betul-betul low additive. Tambahan-tambahan yang tidak perlu itu dikurangi, sehingga kita betul-betul bisa mengkonsumsi makanan yang low sugar, low salt, low oil. Lalu kenapa juga plant-based diet ini bisa membuat kita cenderung tensi kita bisa menjadi lebih bagus? Karena makanan yang plant-based diet ini teman-teman bisa menyebabkan kualitas pembuluh darah kita itu bagus. Kalau kita banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, itu akan meningkatkan nitrit oksid. Nah, nitrit oksid adalah zat yang diperlukan oleh pembuluh darah kita untuk bisa memiliki elastisitas. Kalau pembuluh darah kita itu elastis, ya dalam kondisi kita ada kebutuhan aliran darah yang tinggi, dia akan melebar, maka tekanan darah kita tidak akan naik. Tapi kalau pembuluh darah kita kaku, ya karena kekurangan nitrit oksid, itu akan menyebabkan tekanan darah kita menjadi tinggi, membuat kita mengalami hipertensi. Di samping itu, kalau kita mengkonsumsi makanan dari plant-based diet ini, maka kita akan terhindar dari aterosklerosis. Nah, kita tahu aterosklerosis itu sendiri juga memberikan kontribusi pada kekakuan pembuluh darah. Dan bukan cuma itu, bahkan bisa menimbulkan sumbatan pembuluh darah di mana-mana. Jadi jelas, mengapa plant-based diet ini bisa digunakan untuk mencegah kita mengalami penyakit ginjal menaun. Sebab dengan kita mengkonsumsi makanan yang berbasis dari tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman, yaitu sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, maka kita akan cenderung terhindar dari obesitas. Kita akan cenderung terhindar dari hipertensi. Kita akan cenderung terhindar dari penyakit kencing manis. Kita bahkan akan memiliki kualitas pembuluh darah yang sangat baik. Dengan semua kondisi tersebut, maka ginjal kita akan sehat. Apa yang baik untuk jantung kita, akan baik untuk otak kita, dan akan baik juga untuk ginjal kita. Itu sebabnya pendekatan plant-based diet ini merupakan pendekatan pencegahan penyakit yang integratif. Dengan satu kali tindakan, yaitu kita melakukan konsumsi dari plant-based diet, kita akan menjaga jantung kita sehat, otak kita sehat, dan sekarang ginjal kita pun akan terawat dengan sangat baik. Karena itu teman-teman, mari kita makan dengan penuh kesadaran, mindful eating. Makan bukan sekedar untuk membuat kita kenyang, makan bukan sekedar untuk memanjakan lidah kita, tapi kita makan untuk membuat kita memiliki kualitas kesehatan yang baik. Jangan pernah lupa teman-teman, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.